Bu Ega dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 4 Fisika kelas 10H akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami buat. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Setia Manuel, nomor absen 10. Nama saya ada Elvira Jazwani, nomor absen 11. Nama saya Panjaran Gawijaya, nomor absen 22. Nama saya Nika Dada Paramita Karina Ulangi, nomor absen 25. Dan saya Niputu Primadila Navelia Putri, nomor absen 28. Baik, presentasi akan kami mulai dari penjelasan LKPD pertama yang akan dijelaskan oleh Joshua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik-grafik yang terdapat pada LKPD 1. Yang pertama adalah grafik greenhouse, di mana grafik tersebut memberitahu bahwa efek gas rumah kaca itu dihasilkan dari beberapa faktor. Yang pertama dari faktor industri, di mana gas efek rumah kaca sebagian besar 35% dihasilkan dari efek industri atau hasil-hasil gas buangan industri. Yang kedua adalah agrikultur, di mana 20% emisi gas buangan rumah kaca dihasilkan dari peternakan, agrikultur, dan kehutanan. Yang ketiga, 18% gas efek rumah kaca dihasilkan dari pembangunan, panas, dan penggunaan listrik. Yang keempat adalah penggunaan transportasi, di mana menghasilkan 16% efek gas rumah kaca. Yang kedelapan adalah penggunaan bensin yang tidak dialokasikan. Dan yang ketiga adalah sampah. Yang terakhir adalah sampah, di mana menghasilkan 33% efek gas rumah kaca. Lalu selanjutnya adalah extent of Arctic Sea Ice September 2021, di mana grafik menunjukkan perubahan luasnya Arctic Sea di September 2021 dan dibandingkan dengan 20 tahun terakhir dari 1981 dan 2010, di mana pada saat 1981 daratan atau lahan masih terlihat luas dan lebar, sedangkan pada 2010 lahannya sudah mengering dan sudah menyusut menjadi lebih kecil. Grafik ketiga, dengan adanya pemanasan global, peningkatan ketinggian kedalaman laut meningkat dalam beberapa dekade. Dari 1880 sampai 2009 menunjukkan peningkatan yang normal, tetapi dari 1970 sampai sekarang kenaikan tinggi permukaan laut melewati batas yang seharusnya dilewati, jadi kadang menyebabkan bencana di beberapa belahan dunia. Lalu grafik yang terakhir, the planet is warming up, menunjukkan beberapa kesimpulan atau hasil pengamatan, di mana pada saat 1880 sampai 1960 menunjukkan suhu bumi masih dingin atau masih normal, tidak menunjukkan adanya suatu permasalahan ataupun pemanasan yang berlebihan. Tapi pada saat 1960 sampai 2020 suhu bumi meningkat drastis dan menyebabkan terjadinya pemanasan global yang meningkat dan membuat es di Antartika mencair dan kenaikan suhu laut. Nah, di sini saya akan memberitahukan beberapa fakta yang kami temukan dari 3 video yang telah disediakan. Pada video pertama, kami menemukan fakta bahwa bongkahan es sangat penting untuk menopang kehidupan di bumi. Yang kedua, bongkahan es menyediakan sumber daya air yang penting bagi manusia. Yang ketiga, setiap tahunnya bongkahan es kehilangan 58 miliar ton es. Pada video kedua, kami menemukan fakta bahwa hutan warisan UNESCO mencakup sekitar 69 juta hektar. Yang kedua, di tahun 2001 dan 2020 hutan dapat menyerap dan mengubah 190 miliar ton karbon dioksida menjadi oksigen. Yang ketiga, pohon berperan penting dalam menangani pemanasan global karena dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Pada video ketiga, es di Antartika mencair 6 kali lebih cepat dibandingkan tahun 1979. Fakta yang kedua, Antartika kehilangan 252 gigaton es setiap tahunnya. Dan yang terakhir, setiap sekitar 70 tahun suhu rata-rata sepanjang tahun telah meningkat sebesar 3,5 derajat Celcius. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang LKPD kedua, yaitu mengenai rencana aksi yang akan kami lakukan.
Jadi yang pertama, perlu adanya edukasi diri sendiri tentang bagaimana pentingnya pelestarian lingkungan untuk mengurangi adanya pemanasan global. Jadi, kita semua perlu tahu bagaimana cara untuk melestarikan lingkungan agar mengurangi adanya pemanasan global, apa saja faktor dan juga dampak dari pemanasan global. Lalu yang kedua, mengedukasi masyarakat seperti melakukan kampanye tentang pentingnya konversi energi dan pelestarian lingkungan. Di sini perlu juga adanya bantuan dari pemerintah untuk melakukan hal ini. Lalu yang ketiga yaitu beralih ke energi terbarukan seperti menggunakan panel surya, biodiesel, biomasa, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi mobilisasi dan lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi dan juga menggunakan kendaraan listrik dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Lalu yang kelima yaitu memperluas daerah resapan air, reboisasi dan juga mengurangi deforestasi. Demikian dari LKPD kedua. Nah, jadi prodi yang kami pilih dalam proyek ini adalah sabun berbahan organik. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang menyebabkan pemanasan global. Adapun dukungan yang kami perlukan untuk membuat proyek yang kami pilih adalah alat dan peralatan laboratorium kimia. Kami memerlukan dukungan berupa laboratorium kimia yang memiliki alat dan peralatan untuk mencampur dan memanaskan sabun organik yang kami buat.